Hai moms, kali ini aku mau sharing yang sering banget ditanyain di DM adalah gimana cara menstimulasi Karen supaya cepat duduk plus cepat merangkak. Jadi aku akuin Karen ini lebih cepat banget jauh dibanding sama Keira, dan caranya sih cukup simpel. Aku cuman kayak ngelakuin apa yang biasa aku lakuin ke Keira waktu itu. Jadi contohnya nih ya, kalau misalnya duduk, cara yang paling simpel adalah duduk di pangkuan kita. Nih aku munduran biar kalian bisa lihat. Kayak gini, dudukin aja di pangkuan kita dengan kakinya di sini. Terus biarin aja dia buat nyimbangin sendiri. Nah, atau dudukin di tengah-tengah. Jadi pas kita bersih lagi nih, nah si Karen tuh sebenarnya udah tipe yang gak mau duduk doang, udah mau merangkak. Tapi aku mau kasih tahu kalian, sebelum sampai ke tahap duduk itu, kalian harus sering, nih pakai bantal menyusuinya Precious Bee ya, sering tummy time pakai bantal ini. Tummy time itu adalah tengkurap kayak gini. Jadi dia bisa untuk mengangkat kepalanya, mengangkat badannya dengan kekuatannya tuh kayak. Dan dia nanti lama-lama kakinya nekuk buat merangkak gitu. Nah, kalau misalnya duduk tadi, tinggal dibalik aja posisinya. Jadi dia kayak gini, dia duduk, jadi kanan kirinya ada buat penyeimbang, dan nanti dia bakal bisa nyeimbangin diri pakai tangannya gitu buat kanan kirinya. Jadi dia biar bisa duduk dengan baik gitu, jadi biar bisa tegak. Nah, lanjut ya buat merangkak ya. Buat merangkak, waktu itu si Karen itu merangkaknya awalnya pakai pantat dulu dikit, geser pantat, terus kemudian aku ajarin gimana caranya biar dia bisa pakai kekuatan tangannya. Nah, jadi kita giniin aja biar tangannya tuh lama-lama kuat juga gitu buat angkat. Nah, terus udah gitu dia sukanya ngesot juga waktu itu. Jadi aku giniin kayak gini nih. Bentar, aku turunin dulu biar kalian bisa lihat. Jadi dia biasanya kan kakinya tuh masih lemas lurus doang gitu. Jadi waktu itu dia gini doang nih jalannya. Nah, aku tekukin kakinya biar dia bisa kayak posisi gini, kayak kodok gitu. Terus dia lama-lama ngerti tuh posisinya itu buat ngerangkak. Jangan dulu, belum, mami lagi cerita. Terus jadi kita contohin ya, misalnya bisa pakai mainan apa gitu biar dia jalan. Karen, oh dia tertarik sama mainan kakaknya. Terus menurut aku mendingan gak usah dipaksa, karena Karen sendiri aja waktu itu baru 9 bulan ngerangkak, sedangkan Karen udah dari 7 bulanan gitu. Jadi menurut aku santai aja lah, ikutin anaknya maunya kayak gimana. Nah, step berikutnya kalau dia udah ngerangkak kayak gini, kita pokoknya jangan paksain aja, kasih hambatan. Contoh kasih bantal, apakah dia bisa melewatinya tuh. Nah, ini akan ngaruh banget. Oh, dia pinter ya, mau diputer. Ini akan ngaruh banget ke step dia supaya merambat naik. Jadi sekarang ini Karen tuh lagi pengen banget berdiri-berdiri. Ya kita bantu aja gitu kayak, oh kakinya digituin loh, biar dia bisa nempatin posisi kakinya. Nah, sekarang si Karen tuh lagi step berdiri dan merambat. Dan biasanya dia tuh merambatnya ke badan aku dulu. Jadi contohnya dia kayak bakal, oh dia mau ambil Lego. Nih, dia kayak bakal naikin badan, nih megang bahu aku biasanya. Terus dia lagi pengen banget berdiri-berdiri biasanya. Nah, contoh kita ajarin dia berdiri ada lagi nih. Jadi dia biasanya mau berdiri sendiri dan dia bisa jalan titah tuh. Nah, kita mulai aja pelan-pelan biar dia nanti bisa jalan. Tapi dia juga bakal ngasih tahu badannya sendiri tuh kapan dia mesti duduk. Jadi dia akan kayak turun pelan-pelan sendiri untuk kasih tahu kalau bisa dia udah capek terus dia pengen duduk gitu. Nanti kita bantu stimulasi lagi dengan misalnya tadi kalau misalnya kalian punya pagar, biasanya dia akan merambat di pagar atau di kursi. Dia akan mulai naik tangga dan segala macam.
Dan sekarang Karen udah mulai tuh naik tangga, mulai naikin kakinya. Dan ya itu tadi, kita bener-bener observasi aja. Pokoknya jangan sampai ada kayak barang-barang yang membahayakan. Dan yang pasti nggak usah dipaksa, biarin mereka kayak biarin mereka sesuai dengan badan masing-masing, karena setiap anak itu beda. Kayak Raja beda, Karen juga beda. Dan ya itu tadi, nggak ada yang lebih cepet ngerangkak tuh buat apa artinya gitu, nggak masalah. Yang penting harus ada setiap fasenya, harus melewati fase tengkurap, harus melewati fase duduk, harus melewati fase merangkak, harus melewati fase oral. Jadi harus ada semua fase lengkapnya biar nanti perkembangannya jadi lebih maksimal. Nikmatin aja sih perkembangan tiap anak, dan yang penting mereka sehat. Dan yang pasti kalian tips-tips yang tadi semoga bisa berguna. Dilakuin sehari-hari aja, setiap hari pasti mereka happy kok. Anggap aja kayak lagi apa sih, main-main aja gitu. Dan buat mereka ini selalu main-main, ya kan auntie uncle? Dadah dulu, dadah, dadah, dadah. Dia udah ngeliatin mainan tuh. Hai, dadah. Ini nih, berdiri sendiri di kaki aku. Tuh. Hei, ngapain kamu? Ngapain tadi? Ngapain? Oh,